Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia Rusdi dari kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman yang saya buat dari pertemuan 1 sampai 7 mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Materi pertama yaitu sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu psycho dan logos. Psycho yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Sebagai sains, psikologi modern memang baru lahir pada abad 19, tepatnya pada tahun 1879. Dan Wilhelm yang dianggap sebagai orang pertama yang menggagas psikologi sebagai sains. Sejak saat itu, perkembangan juga beberapa pemikiran psikologi yang satu sama lainnya saling menguatkan atau justru saling melemahkan. Kita mengenal adanya aliran strukturalisme yang fokus pada struktur kesadaran, sedangkan fungsionalisme yang fokus pada fungsi kesadaran, behaviorisme dan neo-behaviorisme yang fokus pada perilaku, psikoanalisis dan neo-psikoanalisis yang fokus pada ketidaksadaran, psikokognitif yang fokus pada proses kognitif, dan lain-lain. Manfaat mempelajari sejarah psikologi. Yang pertama, mempelajari psikologi dapat memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah atau suatu pemikiran. Temuan ilmiah tidak datang tiba-tiba. Yang kedua, mempelajari sejarah akan memperdalam pemahaman mengenai psikologi. Kita bisa memahami latar belakang, bagaimana suatu pemikiran itu muncul, berkembang, dan kemudian dapat berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran lainnya. Yang ketiga, mempelajari sejarah akan memperkenalkan kepada kita bagaimana mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi. Yang keempat, mempelajari sejarah akan menghindarkan kita dari jatuh 2 kali pada lubang yang sama. Maksudnya di sini, sejarah menghadirkan banyak pemikiran mengenai psikologi. Sebagian ide berkembang sampai sekarang, sebagiannya lagi tenggelam. Yang kelima, yaitu mempelajari sejarah akan menstimulasi munculnya ide-ide baru. Yang keenam, mempelajari sejarah dapat memenuhi rasa ingin tahu seseorang mengenai suatu pemikiran tertentu. Isu-isu dalam sejarah psikologi. Yang pertama yaitu jiwa. Bahasa mengenai jiwa sudah mengalami proses yang sangat panjang. Terdapat pandangan yang berbeda mengenai jiwa. Thales misalnya mempunyai anggapan bahwa semua materi memiliki jiwa, termasuk batu magnet, dan jiwa didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat menggerakkan. Yang kedua, karakteristik alamiah manusia. Yang ketiga, hubungan antara jiwa dan raga. Jiwa merupakan sesuatu yang imaterial, non-fisik, atau metafisik, sedangkan raga merupakan sesuatu yang bersifat material. Terdapat 2 tipe dualisme, yaitu interaksionis dan epifenomenalis. Interaksionis berkeyakinan bahwa antara jiwa dan raga saling memengaruhi. Jiwa mempengaruhi raga dan raga mempengaruhi jiwa. Sedangkan epifenomenalis mempunyai pandangan bahwa jiwa itu merupakan produk dari aktivitas fisik, terutama di otak. Yang keempat, sumber pengetahuan manusia. Menurut rasionalisme, seperti ditulis Hergenhardt tahun 2009, yaitu pengetahuan terdiri dari konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang bisa diperoleh hanya dengan menggunakan active mind. Kemudian yang kelima ada universalisme versus relativisme. Pengetahuan universalisme menunjukkan pada keyakinan adanya prinsip ataupun teori yang sifatnya objektif atau tidak terikat waktu dan tempat sehingga memungkinkan untuk menjelaskan semua fenomena yang ada. Sedangkan relativisme menunjukkan pada keyakinan bahwa pengetahuan manusia itu terbatas dan dipengaruhi oleh keyakinan situasi budaya ataupun paradigma. Selanjutnya, perkembangan ilmu psikologi di masa Yunani kuno. Nah, pada masa perkembangan ini timbul beberapa pertanyaan, di antaranya itu dari mana manusia berasal,
bagaimana proses kejadiannya, apa yang membuat manusia bahagia, dan bagaimana karakteristik dasar manusia. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering kali terbersit dalam benak dan selalu membutuhkan jawaban, dan tentu saja akan terus menggelisahkan ketika pertanyaan ini masih menjadi misteri. Zaman Yunani kuno merupakan masa yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu psikologi. Pikiran-pikiran ilmiah alamiah mulai berkembang dan berhasil menggeser hegemoni pemikiran mistis spiritual. Adapun isu di masa Yunani kuno diantaranya metafisika, yaitu menimbulkan pandangan materialisme dan idealisme. Kemudian ada epistemologi, yaitu menjadi cikal bakal timbulnya pandangan empirisme dan rasionalisme. Kemudian ada moralitas, yaitu memunculkan pandangan hedonisme dan sainisme. Kita patut mengenal tokoh-tokoh di masa Yunani kuno yang berpendapat bagaimana pemikiran itu berkembang. Yang pertama, Thales mengatakan air adalah elemen dasar dari segala sesuatu. Kemudian ada Heraklitus yang menyatakan apilah yang menjadi substansi dari segala hal. Kemudian ada Empedokles yang menyatakan dasar dari segala hal adalah api, udara, tanah, dan air. Kemudian ada Parmenides yang menyatakan realitas yang sesungguhnya adalah real being. Ada Pythagoras yang menyatakan dunia terdiri dari dunia abstrak dan dunia fisik yang sering berinteraksi. Kemudian ada Hippocrates yang menyatakan 4 cairan dasar dalam tubuh manusia, yaitu darah sebagai udara, empedu kuning atau api, empedu hitam, tanah, lendir, atau air. Kaum sofis bisa juga kita katakan sebagai bijaksana. Umumnya adalah guru public speaking. Yang pertama ada Protagoras yang menyatakan pengetahuan diperoleh melalui inderawi yang sifatnya individual, sehingga pengetahuan pun bersifat individual. Ada Socrates yang menyatakan percaya dengan adanya kebenaran objektif memperkenalkan metode induksi. Kemudian ada Plato yang menyatakan yang bisa mengetahui ide hanyalah rasio yang merupakan fungsi jiwa. Kemudian ada Aristoteles yang menyatakan bahwa mempercayai pengetahuan yang diperoleh melalui inderawi maupun rasio. Materi ketiga, psikologi pada masa Helenistik. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia, dan momen itu seringkali disebut dengan awal masa Helenistik. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pada masa Helenistik tersebut, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai yang bersifat praktis. Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi, karena lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi. Pemikiran pada masa Helenistik. Yang pertama, skeptisisme. Pendiri yaitu Piro pada tahun 360 sampai 270 sebelum Masehi. Skeptisisme ragu pada kemampuan manusia sampai pada kebenaran absolut karena manusia memiliki keterbatasan dalam beropini. Manusia hanya mengetahui realitas yang nampak, bukan realitas yang sejatinya ada. Bagi Piro, seseorang meyakini kebenaran karena tampak benar di hadapannya, demikian pula sebaliknya. Skeptisisme memandang kedamaian diperoleh dari 3 pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan terhadap sesuatu. Yang kedua, keterbatasan tersebut disikapi dengan sikap yang memadai. Yang ketiga, sikap yang diambil tersebut kemudian membawa pada kebahagiaan. Yang kedua ada sinisme. Pendiri Antisthenes pada tahun 445 sampai 365 sebelum Masehi. Muncul sebagai ekspresi atas ketidakpuasan terhadap nilai yang ada, situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil, dan ada keinginan untuk menyederhanakan tuntunan kehidupan.
Pemikiran Antitenes dilanjutkan oleh Diogenes yang dikenal dengan sebutan Sainik, karena gaya hidupnya tidak seperti kebanyakan orang. Ia hidup seperti anjing yang bebas makan, minum, tidur, dan lain-lain. Dia tidak mengenal rasa malu, setia dan menjaga filsafatnya dengan baik, serta diskriminatif kepada orang yang dianggapnya teman atau bukan teman. Yang ketiga, ada Epikureanis, pendiri Epikurus, terkenal dengan sebutan atomisme dan hedonisme. Epikurus menyangka adanya Tuhan yang mengendalikan manusia. Baginya, manusia hanyalah terdiri atas atom-atom yang bebas, dan kematian berarti atom-atom tersebut tercerai-berai. Namun demikian, atom bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan ataupun yang dapat dimusnahkan. Epikurus menyatakan kebahagiaan itu bukanlah kesenangan yang bersifat sementara. Ia hidup secara sederhana dan menghindari kehidupan yang glamor, karena baginya itu hanya bersifat sementara, yang sesudahnya akan menyesal dan menderita. Ada Stoikisme, pendiri dari Zeno, pada tahun 333 sampai 264 sebelum Masehi. Nalar merupakan otoritas yang paling tinggi dalam semesta, diatur oleh aturan yang dapat dipahami oleh nara. Kalaupun ada Tuhan, maka Tuhan itu adalah rasionalitas yang melekat pada diri manusia dan alam semesta. Patos adalah sesuatu yang akan mengarahkan pada psikopatologi atau penyakit jiwa. Selain itu, ia juga menjunjung tinggi nilai, terutama rasio. Nilai yang utama adalah kehidupan yang sesuai dengan alam, sedangkan kepemilikan kekayaan dianggap kurang penting. Manusia seharusnya hidup secara alamiah, menerima perannya dalam kehidupan sosial tanpa komplain. Psikologi pada masa Kekaisaran Romawi. Pada masa ini, kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu psikologi. Karena kenapa? Mereka lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato yang menekankan pada aspek mistis dan mengurangi aspek rasional. Adapun tokoh-tokoh psikologi di masa Kekaisaran Romawi. Yang pertama, Philo, yang menyatakan bahwa jiwa raga manusia terpisah, yaitu raga dari tanah, jiwa dari Tuhan. Sumber pengetahuan itu bukan dari panca indera, akan tetapi pemberian dari Tuhan. Yang kedua, Galen, seorang dokter yang percaya unsur dari sistem tubuh memiliki fungsi, mengembangkan 4 tipe kepribadian berdasarkan cairan tubuh darah, yaitu empedu kuning, empedu hitam, lendir. Yang ketiga, Plotinus, segala sesuatu bersifat hierarkis, yang paling tertinggi adalah Tuhan. Kemudian spirit merupakan pencitraan Tuhan. Dan terakhir jiwa. Jiwa terperangkap dalam raga. Setiap manusia dapat mengalami transendental. Selain itu, untuk mencapai kebahagiaan, manusia sebaiknya menyucikan diri dari material. Yang keempat ada Saint Augustine. Filsafat Augustine fokus pada spiritual manusia yang terpenjara dalam raga. Pengetahuan bersumber dari pancaran Tuhan yang terlebih dahulu harus membersihkan diri dari kesenangan duniawi. Selanjutnya, masa kegelapan atau Dark Age. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi, ketika kekaisaran hancur dan diambil oleh Kekaisaran Konstantinopel, berakhir pada tahun 1453 Masehi. Abad pertengahan dibagi menjadi 3. Yang pertama, awal abad pertengahan. Yang kedua, pertengahan abad pertengahan. Yang ketiga, akhir abad pertengahan. Pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak dapat berkembang serta tidak banyak kontribusi sehingga disebut zaman kegelapan. Materi selanjutnya yaitu perkembangan psikologi pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat memasuki era yang disebut sebagai zaman kegelapan atau Dark Age karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah.
Namun, perkembangan ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya pada masa itu. Eropa Barat memasuki masa kegelapan, sementara peradaban Islam sedang berkembang pesat pada abad ke-7 sampai 14. Adapun peran tokoh-tokoh Muslim dalam perkembangan psikologi. Yang pertama Al-Kindi, yang kedua ada Razi, ada Al-Farabi, ada Al-Balkhi, ada Ibnu Sina, Ibnu Miskawai, ada Al-Ghazali, ada Fakhruddin Ar-Razi, dan ada Ibnu Rushd. Materi selanjutnya, awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Awalnya, psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan karena beberapa alasan. Yang pertama, psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen. Yang kedua, yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial yang sudah menjadi kajian dari sosiologi, sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi. Psikologi yang awalnya diragukan menjadi sebuah ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh tersebut. Helmholtz dan Wagner adalah orang pertama yang meyakini psikologi bisa menjadi ilmu yang mandiri. Namun, Wilhelm Wundt yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi karena menjadi yang pertama mendirikan laboratorium tentang psikologi. Tokoh-tokoh sebelum psikologi didirikan sebagai ilmu ada Helmholtz, ada Gustav T. Wagner, ada Wilhelm Wundt. Dan pasca pendirian psikologi sebagai ilmu, ada Franz Brentano, Karl Stumpf, ada Oswald Kulpe, ada Hermann Ebbinghaus. Materi selanjutnya, strukturalisme dan fungsionalisme. Strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu, misalnya mitologi, sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. 3 kondisi dari kesadaran. Yang pertama, ada sensasi. Elemen dasar dari persepsi seperti suara, bau, citra, atau pengalaman lain yang ditimbulkan dari objek fisik di lingkungan. Yang kedua, image. Elemen dari ide diperoleh melalui pengalaman yang tidak terjadi pada saat ini atau ingatan masa lalu. Kemudian ada afeksi. Elemen emosi didapatkan melalui pengalaman seperti cinta, benci, dan sedih. Kritik dan kontribusi strukturalisme. Kontribusi yang pertama, strukturalisme sudah mulai mampu mengidentifikasikan objek kajiannya secara jelas. Yang kedua, model introspektif atas proses kognitif manusia menginspirasi perkembangan pengukuran psikologi pada masa kini. Yang ketiga, adanya kritik-kritik strukturalisme merangsang pertumbuhan psikologi modern. Kemudian kritik. Yang pertama, metode ini bersifat subjektif. Yang kedua, dengan introspeksi akan merubah pengalaman kesadaran tersebut. Yang ketiga, introspeksi merupakan retrospeksi karena adanya rentang waktu untuk menceritakan pengalamannya. Fungsionalisme merupakan salah satu pemikiran yang berpengaruh dan berkembang pada abad ke-19 sampai pada awal abad ke-20. Ada 3 perbedaan fokus kajian, yaitu elemen kesadaran dari Wundt, struktur kesadaran dari Titchener, dan fungsi kesadaran dari W. James. Kritik dan kontribusi fungsionalisme. Kritik terhadap fungsionalisme. Fungsionalisme dan strukturalisme mengalami ketegangan. Amerika Serikat menjadi salah satu contoh tempat ketegangan dua aliran ini berlangsung. Laboratorium Titchener di Cornell menjadi markas strukturalis, sementara Fakultas Psikologi di Chicago menjadi markas fungsionalis. Kontribusi fungsionalisme. Fungsionalisme memberi warisan berupa aplikasi psikologi dalam kehidupan nyata. Setelah lahirnya fungsionalisme, maka riset tentang tingkah laku hewan menjadi salah satu yang paling penting dalam psikologi. Fungsionalisme juga melakukan studi terhadap balita, anak-anak, dan individu dengan ketidakmampuan mental. Materi selanjutnya yaitu behaviorisme.
Behaviorisme merupakan aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada perilaku sebagai subjek matter penelitiannya. Perilaku dipilih karena dianggap mudah diamati dan diukur sehingga akan menjamin kepastian dan objektivitas pengamatan. Tokoh penting yang kemudian dianggap sebagai pendiri behaviorisme adalah J.P. Watson. Watson mendeklarasikan behaviorisme pada tahun 1913. Dalam perjalanannya, behaviorisme mengalami perkembangan dan terpolarisasi menjadi tiga, yaitu behaviorisme radikal, neo-behaviorisme, dan sosio-behaviorisme. Pavlov, Watson, Bechterew, dan Thorndike merupakan tokoh yang bisa dikategorikan sebagai behaviorisme radikal. Karena mereka lebih fokus pada perilaku yang dapat diamati, menghindari pembahasan mengenai kondisi mental, dan menggunakan metode eksperimen sebagai cara untuk melakukan penelitian perilaku. Tokoh yang bisa dikategorikan neo-behaviorisme adalah Tolman, Hull, Guiter, dan Skinner. Berbeda dengan behaviorisme radikal, kecuali Skinner, mereka sudah mengakui adanya konsep psikologi yang mempengaruhi hubungan antara stimulus dan perilaku. Tolman misalnya, sudah membahas adanya tujuan yang mendorong perilaku, dan juga ada variabel intervening yang menghubungkan antara stimulus dan respon. Terakhir adalah sosio-behaviorisme, yang tokohnya antara lain yaitu Bandura dan Rother. Sosio-behaviorisme menentang behaviorisme radikal dan memandang adanya interaksi antara perilaku, kognisi, dan juga lingkungan.